Lo pernah nggak sih ngerasa gajian baru masuk, belum sampai seminggu udah ludes aja? Buka rekening sisa cuma 100.000. Terus lo mikir, lah kemana aja ya uang gue? Padahal nggak beli barang mewah, nggak liburan mahal, tapi tetap aja bocor. Nah, jangan-jangan lo lagi ngalamin kebocoran finansial. Uang lo hilang bukan karena lo foya-foya, tapi karena ada hal-hal kecil yang nyedot pelan-pelan kayak kebocoran keran yang lo biarin tiap malam. Hari ini, kita bakal bahas tempat-tempat di mana uang lo sering bocor diam-diam. Dan gue yakin, minimal ada 2-3 poin di sini yang bakal bikin lo bilang, anjir, ini gue banget. Zaman sekarang, masalah finansial bukan cuma soal gaji gede atau kecil. Banyak orang gajinya naik, tapi tetap kerasa miskin. Kenapa? Karena pengeluarannya ikut naik juga. Ada riset yang bilang, makin gede pendapatan seseorang, makin gede juga gaya hidupnya. Istilahnya, lifestyle inflation. Jadi, uang lo habis bukan karena lo miskin, tapi karena cara lo ngatur uang masih bocor di sana-sini. Dan kebocoran ini sering gak lo sadari. Bukan hal gede kayak beli iPhone terbaru, tapi hal kecil yang lo anggap, cuma 20.000, cuma 50.000. Padahal kalau di total bisa jutaan tiap bulan. Oke, kita masuk ke poin-poinnya. Gue bakal kupas satu-satu. Poin 1, jajanan dan nongkrong sepele. Lo mungkin sering mikir, kopi cuma 25.000, murah kok. Tapi kalau seminggu nongkrong 4 kali, itu udah 100.000. Sebulan jadi 400.000. Setahun 4,8 juta. Bayangin, cuma buat nongkrong minum kopi manis. Contohnya, lo ngerasa stres kerja, akhirnya tiap sore mampir ke kafe. Di saat itu, uang lo bocor bukan karena lo butuh, tapi karena kebiasaan. Sebenarnya nggak salah nongkrong. Tapi kalau lo nggak sadar jumlahnya, bocornya bisa parah. Poin 2, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Spotify Premium, Netflix, YouTube Premium, Disney Plus, sampai aplikasi belajar bahasa. Awalnya lo niat, gue bakal produktif. Tapi kenyataannya, paling lo buka cuma 1-2 aplikasi. Sisanya ngendon, auto debit tiap bulan. Misal lo punya 4 langganan, total 250.000 per bulan. Setahun 3 juta. Padahal dari 4 aplikasi itu, lo paling cuma aktif di 1. Bukan salah aplikasinya, tapi lo harus sadar mana yang benar-benar kepake. Poin 3, ongkir dan jajan online. Sekarang semuanya gampang, tinggal klik, barang sampai rumah. Tapi ongkir kecil-kecil itu lama-lama jadi gede. Kadang harga barang 20.000, ongkirnya 15.000. Dan karena lo malas keluar rumah, lo nggak sadar kalau ongkir bisa jadi 30% dari pengeluaran. Ada juga yang lebih bahaya, beli barang receh cuma karena gemes. Beli casing HP lucu, aksesoris meja, stiker, tapi akhirnya nggak kepake. Belanja online itu kayak jebakan psikologis, murah di depan mata, tapi mahal kalau di total. Poin 4, beli barang diskon yang nggak dibutuhin. Siapa sih yang nggak suka diskon? Tapi sering banget diskon bikin lo beli barang yang sebenarnya nggak lo butuhin. Beli 2 gratis 1, flash sale tinggal 5 menit lagi. Ujung-ujungnya lo beli, bukan karena perlu, tapi karena takut ketinggalan. Contoh nyata, lo niat beli 1 kaos. Karena diskon lo beli 3. Akhirnya 2 kaos nganggur di lemari. Diskon itu strategi marketing, bukan rezeki dadakan. Poin 5, biaya transportasi dan gaya praktis. Ojek online, taksi online, parkir di mall, kadang bikin uang lo bocor tanpa lo sadar. Lo malas jalan 10 menit, akhirnya naik ojol 15.000. Kalau sehari sekali, sebulan udah 450.000. Belum lagi parkir, ada yang sehari 5.000 sampai 10.000. Kedengarannya kecil, tapi kalau tiap hari, setahun bisa jutaan. Praktis itu enak, tapi ada harganya. Kalau semua serba praktis, dompet lo yang sakit. Poin ke-6, beli barang karena FOMO, fear of missing out. Temen lo pamer gadget baru, lo jadi pengen. Lagi rame sepatu limited, lo langsung ikutan beli. Padahal, kalau lo jujur sama diri sendiri, lo nggak butuh-butuh amat. Ini kebocoran paling bahaya, karena dorongannya emosional, bukan logis. Dan sering banget bikin orang nyesel setelah beli. Kadang lo nggak butuh barangnya, lo cuma butuh validasi. Poin ke-7, utang kecil-kecilan yang nggak kerasa. Bayar nanti aja gampang kok. Entah itu pay later, kartu kredit, atau minjem temen. Masalahnya, bunga atau cicilan kecil ini bikin lo terikat tiap bulan. Contoh, pay later 300.000. Cicilannya kelihatan kecil, tapi lo lupa. Bulan depan ada lagi, bulan depannya lagi ada lagi. Akhirnya numpuk. Dan lo nggak sadar, lo bayar bunga lebih mahal daripada barangnya. Utang kecil itu kayak bola salju. Sekali lo biarin, makin lama makin gede. Jadi intinya gini,
Uang lo bocor bukan karena gaji lo kurang, tapi karena lo nggak sadar ada banyak lubang kecil yang ngabisin pelan-pelan. Dan parahnya, lubang-lubang kecil ini terasa normal karena hampir semua orang juga ngelakuin. Tapi ingat, orang kaya makin kaya bukan karena mereka selalu punya penghasilan gede, tapi karena mereka jago nutup kebocoran kecil. Kalau lo bisa ngejaga pengeluaran receh ini, percayalah, tabungan lo bakal lebih sehat daripada orang yang gajinya lebih gede, tapi bocornya banyak. Oke, jadi itu tadi 7 titik kebocoran finansial yang sering banget kejadian di hidup kita. Nongkrong dan jajanan kecil, langganan aplikasi, ongkir dan belanja online, diskon palsu kebutuhan, transportasi praktis, FOMO belanja, utang kecil. Mulai sekarang, coba lo catat pengeluaran lo sebulan. Lo bakal kaget sendiri betapa banyak uang lo yang hilang buat hal-hal receh. Ingat, kaya itu bukan soal gaji gede, tapi soal gimana lo ngatur biar uang lo nggak bocor sia-sia. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman lo yang uangnya sering hilang misterius, dan tentu aja subscribe biar lo nggak ketinggalan konten berikutnya. Ingat, uang kecil itu bisa jadi besar kalau lo jaga. Jangan tunggu sampai bocorannya bikin lo tenggelam. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace!